Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian tafsir kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kemudahan dalam kita ibadah kepada Allah. Semoga dengan kita istiqomah untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah, senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita sampai pada ayat 135 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-ayah amma ba'du. Wa qalu, dan mereka telah berkata, kunu hudan, jadilah kalian semua itu orang Yahudi. Wan nasoro, dan sebagian yang lain berkata, jadilah au nasoro, jadilah kalian itu orang Nasrani. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Orang Yahudi mereka berkata, kamu kalau ingin dapat hidayah harus ikut agama Yahudi. Orang Nasrani mengklaim juga, kalau kamu ingin mendapatkan hidayah maka kamu harus ikut Nasrani. Jadilah orang Yahudi, agama yang lain Nasrani, jadilah orang Nasrani. Kul, ucapkanlah Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus,
agama yang tidak seperti yang mereka lakukan. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Qulu, ucapkanlah wahai umat Islam, wahai sahabat Rasulullah, amanna billahi, kita iman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, kita juga iman atas apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kita juga iman pada yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, dan yang diturunkan pada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, anak-anak Nabi Yakub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan yang diberikan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidaklah kami membeda-bedakan salah satu dari mereka. Semuanya itu adalah sama, kami mengimaninya, tidaklah kami membeda-bedakan salah satu dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah orang-orang yang tunduk dan pasrah. Kita akan membahas dua ayat ini. Dua ayat ini adalah ayat tentang bagaimana Rasulullah itu beliau hadir di tengah-tengah tarik ulur agama-agama sebelumnya. Ini kalau di dalam kitab tafsir yang lain, contohnya dalam tafsir Mafat, dalam tafsir Sawi, di sana disebutkan bahwasanya kalau orang-orang Yahudi Madinah itu selalu mengklaim yang benar adalah agama Yahudi. Oleh sebab itu kalau ada orang ingin mendapatkan kebenaran, ingin mendapatkan hidayah, harus ikut agama Yahudi. Di sana juga ada namanya Bani Najron. Itu orang-orang Nasrani semua. Mereka juga mengklaim bahwasanya yang benar itu Nasrani. Kalau orang ingin mendapatkan kebenaran, maka harus ikut Nasrani. Terjadi tarik ulur, Pak. Saling klaim mana yang benar, mana yang mendapatkan hidayah. Lah mereka juga mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, mal huda illa ma nahnu alaihi." Tidak ada hidayah kecuali yang kami lakukan ini Muhammad. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Kamu ikutilah kami, maka kamu akan dapat hidayah. Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, nabi terakhir, maka beliau itu berada pada pusaran tarik ulur ini. Maka ketika terjadi tarik ulur ini, Allah menurunkan ayat, "Qul bal millata Ibrahima hanifa." Tidaklah seperti itu yang namanya agama Nabi Ibrahim, akan tetapi kami umat Islam tidak mengikuti Nasrani, tidak mengikuti Yahudi, tapi kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kalau dalam tafsir Jalalain, kami mengikuti millah atau agama Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu golongan orang-orang yang musyrik. Ini kalau di dalam tafsir Ar-Razi merupakan sebuah metode diskusi yang sangat luar biasa Al-Quran, ya.
metode yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bagaimana standar kebenaran. Ketika ada sekian banyak agama itu mengklaim mana yang benar. Kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib malah ditambahkan orang-orang musyrik Arab. Mereka semua itu orang Nasrani menganggap kelompoknya adalah kelompok yang benar. Berdasarkan asumsi itu maka orang selain Nasrani dianggap salah semua. Jelas ya Pak ya? Orang Yahudi juga sama. Mereka punya asumsi bahwasanya kelompok mereka adalah kelompok yang benar. Semua yang berbeda dari mereka maka itu salah. Orang di jahiliyah, di musyrik Arab juga sama, di Mekah. Menganggap bahwasanya yang lainnya salah. Kenapa mereka itu merasa benar? Karena mereka itu merasa telah mendapatkan hidayah atau mendapatkan satu jalan kebenaran. Tapi di sisi lain, orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik Arab atau orang Mekah semuanya membenarkan Nabi Ibrahim. Saya ulangi, semuanya membenarkan Nabi Ibrahim. Ketika ditanya berkaitan Nabi Ibrahim, semua membenarkan Nabi Ibrahim adalah nabi sebagai bapak para nabi. Nabi Ibrahim itu juga sebagai panutan mereka. Maka ketika terjadi diskusi ini antara ini dan ini yang benar mana, kami mengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jauh sebelum adanya Yahudi, sebelum adanya Nasrani, sebelum adanya orang kafir di Mekah. Itu sudah ada Nabi Ibrahim. Maka yang menjadi patokan kebenaran adalah bagaimana yang dibawa Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, karena ini menjadi senjata utama umat Islam dalam menghadapi pusaran tarik ulur agama-agama sebelumnya itu, Nabi Muhammad beliau sampai ikrar. Ungduru at-takallif allati kullifa biha Ibrahim. Hal hiya muwafaqatun lima ji'tu bihi au mukhalifatun. Coba kamu cek syariat yang dibawa Nabi Ibrahim, kamu teliti semua. Lalu cocokkan kepada kita umat Islam, sama apa tidak? Coba kamu cari syariat Nabi Ibrahim dan cocokkan kepada kami, pasti sama, tidak mungkin berbeda. Karena umat Islam mengikut Nabi Ibrahim. Kemudian ketika ditarik kepada kebenaran yang hakiki adalah sebagaimana yang dibawa Nabi Ibrahim, tampak kesalahan daripada Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab. Ketika mereka orang Nasrani mengklaim bahwasanya mereka kelompok yang benar, ternyata dalam sejarah Nabi Ibrahim tidak pernah ada keyakinan seorang anak disebut anak Allah. Ya Pak ya? Maka tampak kesalahannya. Oh, ini sudah melenceng ini. Tidak pernah dalam ajaran Nabi Ibrahim itu seorang nabi dia mengangkat atau diangkat derajatnya hingga disebut anak Allah. Ini mulai tampak kesalahannya. Jelas ya Pak? Begitu juga Yahudi. Yahudi itu memiliki nabi namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu seorang nabi yang menyelamatkan kitab Taurat. Setelah hilang sekian atau 100 tahun, kemudian Nabi Uzair inilah yang mampu menemukan kembali kitab Taurat setelah sekian lama hilang. Saking hebatnya Nabi Uzair, mereka menyebut wa Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Orang Yahudi juga punya kesalahan ini. Maka mereka dengan adanya kesalahan ini, mereka batal sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Orang musyrik Arab apalagi.
Nabi Ibrahim itu memang syariatnya diterapkan oleh orang Arab. Contohnya Nabi Ibrahim haji, orang Arab haji. Nabi Ibrahim melakukan khitan, orang Arab khitan. Nabi Ibrahim korban, orang Arab korban. Tapi Nabi Ibrahim itu membawa tauhid. Ka'bah itu sebagai simbol tauhid, mengesahkan Allah. Yang namanya Ka'bah itu simbol tauhid. Jelas ya Pak ya? Namun karena Ka'bah ini sangat sakral, orang-orang Arab itu mereka nggak puas kalau tidak meletakkan berhalanya di samping Ka'bah. Saking sakralnya Ka'bah, mereka kalau tidak meletakkan berhala di sekitaran Ka'bah tidak mantap atau tidak puas. Akhirnya Ka'bah yang menjadi simbol tauhid sekarang malah menjadi simbol kemusyrikan. Kenapa? Karena di sekitaran Ka'bah itu malah banyak berhala. Nabi Ibrahim membawa tauhid, simbol tauhidnya adalah Ka'bah untuk menyembah kepada Allah, tapi sekarang malah menjadi simbol kemusyrikan. Jelas ya? Maka tampak kesalahannya di sini. Lah umat Islam itu mengaku sebagai kelompok yang benar, yang memiliki landasan ilmiah jelas. Coba dicek, kita semua kan sepakat bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang benar, sebagai bapak para nabi. Kami mengikut Nabi Ibrahim. Dengan otomatis ketika ditarik pada Nabi Ibrahim, maka yang salah itu akan kelihatan. Jelas ya Pak ya? Ini kan ilmiah sekali bagaimana metode daripada Al-Quran dalam memberikan penjelasan. Ketika tarik ulur, ini ngaku benar, ini ngaku benar, ini ngaku benar. Standar kebenaran yang diberikan Quran itu jelas. Ya Pak ya? Jelas. Makanya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya umat Islam itu meskipun datang belakangan, tetapi yang paling murni sebagaimana yang dibawa Nabi Ibrahim. Lah agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang hanifah. Hanifah itu ada yang mengartikan ay mustaqimah, lurus, enggak bengkok-bengkok, lurus pokoknya agama Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan ma'ilan, artinya agama yang condong, tapi maksudnya condong itu meninggalkan agama-agama yang lain. Agama yang tidak seperti agama-agama itu, tapi agama yang condong, yakni lurus menyembah atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, wa ma kana minal musyrikin, satu garis yang tegas pada agama Nabi Ibrahim itu tidaklah menjadi golongan orang-orang musyrik. Yang pasti Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang musyrik. Orang Nasrani itu sudah melenceng. Orang Yahudi juga sudah melenceng. Orang Arab juga sudah melenceng. Lah, Nabi Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin. Jelas ya Pak ya? Makanya ayat ini ayat yang waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Di dalam tafsir Qurtubi, orang-orang Arab atau orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu semuanya mengklaim dirinya adalah kelompok yang benar. Akhirnya ketika semuanya terjadi tarik ulur tentang masalah kebenaran, Islam hadir dan mampu menjawab standar kebenaran yang benar itu demikian. Ditarik pada sebelumnya. Orang Yahudi itu disebut Yahudi karena nisbatnya kepada anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sesudah adanya Nabi Ibrahim. Nggak mungkin Nabi Ibrahim mengikut Nabi Yakub. Jelas ya Pak ya? Sebelum adanya Yahudi itu sudah ada Nabi Ibrahim. Yang namanya Nasrani itu adalah mengikut Nabi Isa.
Nabi Isa nabi terakhir daripada keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ishak, Bani Israel, ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim. Orang Arab Mekah itu dari penduduk pertama Mekah Nabi Ismail. Jelas ya Pak, Nabi Ismail sebagaimana kemarin. Orang yang pertama di Mekah itu adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Maka semuanya itu nggak mungkin membalik argumentasi ini. Enggak, Ibrahim itu ngikut kami. Enggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sebelum adanya mereka. Jelas ya Pak ya? Kemudian kulu amanna, ucapkanlah wahai umat Islam, khitabun lil mu'minina. Kalau dalam tafsir Jalalain, ayat ini khitabnya atau ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ucapkanlah amanna billahi, kita iman kepada Allah, wa ma unzila ilaina minal Qur'an, dan kami iman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga beliau memiliki kitab. Makanya kalau dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, dan yang diturunkan pada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan asbat, anak-anak Nabi Yakub. Ini tapi Nabi Ismail gak punya kitab, Nabi Ishak gak punya kitab, Nabi Yakub gak punya kitab. Lalu mereka pegangannya apa? Pegangannya adalah apa yang dibawa Nabi Ibrahim. Ini kalau dalam penjelasan ayat ini, loh, Nabi Ismail kan gak dapat kitab karena beliau sebatas nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak-anak Nabi Yakub itu juga tidak mendapatkan kitab. Lah terus ini bagaimana? Dan Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, asbat atau anak-anak Nabi Yakub itu mengikut apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni kitab Taurat. Wa Isa, dan yang diturunkan pada Nabi Isa. Wa ma utiya, dan perkara yang diberikan an-nabiyuna mir rabbihim, dan perkara yang didatangkan kepada para nabi itu merupakan dari Allah. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidaklah kami membeda-bedakan salah satu dari mereka. Ini bukti umat Islam itu lurus. Semua daripada para nabi di dalam Islam itu dianggap dalam posisi yang sama, disebut sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, orang yang dia menjadi Rasulullah. Semua adalah la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidaklah kita membeda-bedakan satu dengan yang lain dari para nabi, tidak ada yang kita bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah. Jadi sampai Nabi Muhammad itu ngecek, kalau memang kalian tidak percaya bahwasanya kami ini kelompok yang benar karena kita itu mengikut Nabi Ibrahim, coba kalian teliti, syariat Islam itu sama enggak dengan syariat Nabi Ibrahim? Semua kalau ditarik pada posisi ini itu akan tampak Nabi Ibrahim itu beliau khitan, umat Islam khitan. Nabi Ibrahim itu beliau orang yang katakanlah pertama kali disyariatkan mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan diri, mencabut bulu ketiak. Umat Islam itu disunahkan. Nabi Ibrahim itu korban, umat Islam juga
korban. Semua yang ada pada Nabi Ibrahim itu dilakukan oleh umat Islam. Padahal umat Islam yang datang belakangan. Ya Pak ya. Maka sekian tahun daripada antara Nabi Ibrahim dengan umat Islam, ini ada sekian banyak pergeseran-pergeseran ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian kalau dalam penjelasan, namanya itu Gus Baha, salah satu idola kami dalam mengkaji tafsir itu, beliau sering mengatakan gini, orang yang sudah mati itu nasibnya tergantung anak-anaknya. Kami ulangi, orang yang sudah mati nasibnya tergantung anak-anaknya. Bagaimana status orang yang mati itu ditentukan oleh kita yang hidup. Nabi Ibrahim itu beliau makamnya di kawasan Israel sekarang. Nabi Dawud juga di sana. Sekian banyak nabi itu memang karena di sana disebut Mudunul Anbiya, kota para nabi. Maka banyak nabi itu dimakamkan di sana. Cuma karena orang yang tinggal di sana yang mengaku sebagai Bani Israel atau orang-orang Israel itu, mereka merawat makam Nabi Ibrahim, maka dengan pemahaman mereka, dengan simbol-simbol agama Israel, agama Yahudi. Oleh sebab itu akhirnya ada asumsi Nabi Ibrahim itu seperti kami. Buktinya makamnya ini, lihat. Apa yang ada pada makamnya itu tercirikan sebagai agama Yahudi. Katakanlah umpama Nabi atau umpama ada murid Nabi Isa, atau ada orang yang dia tuh lurus mengikuti Nabi Isa, kemudian dimakamkan dengan cara Nasrani, ya Pak ya. Maka simbol yang ada pada makam itu kan tergantung pada yang hidup, ya Pak ya, tergantung pada yang hidup. Akhirnya karena diberi simbol agama mereka, maka orang setelahnya akan menganggap, oh Nabi Ibrahim itu adalah orang Israel, Nabi Ibrahim itu orang yang agamanya demikian. Itu buktinya makamnya adalah seperti itu. Nasib orang yang mati tergantung mereka yang hidup. Dengan orang yang hidup dia katakanlah melakukan ini, nasib orang yang mati atau orang tuanya itu akan tercirikan seperti itu. Umpamanya seperti ini, orang tuanya itu rajin untuk ke masjid, kemudian orang tuanya wafat, anaknya tidak pernah ke masjid, tiap hari di jalanan. Kira-kira orang punya asumsi, oh anak nggak jauh dari bapaknya mungkin seperti itu, ya kan? Begitu juga nasib Nabi Ibrahim itu, karena anak-anaknya mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim tapi memiliki keyakinan yang salah, akhirnya Nabi Ibrahim diasumsikan salah seperti mereka. Umpamanya ada orang tua rajin baca Quran, rajin untuk senantiasa tadabbur atau membaca Quran itu, memahami Al-Quran. Tapi anaknya nggak pernah baca Quran, orang tuanya wafat. Orang pasti berpikir, wah anak ini nggak jauh daripada bapaknya. Oleh sebab itu ketika kita memiliki orang tua yang katakanlah orang tuanya itu baik, orang tuanya itu senantiasa untuk berusaha untuk beramal soleh, bila kita tidak bisa meneruskan itu, wah ini bahaya ini. Saya itu ya senang tapi juga sedih. Ada orang datang ke rumah kami membawa kitab
Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kitab karya Imam Ibnu Katsir. Puluhan jilid itu, puluhan juz. 30 juz lebih. Kitab ini termasuk kitab kelas berat. Karena kalau saya di pesantren itu membagi kitab dua. Oh, ini kitab kelas ringan, ini kitab kelas berat. Kalau kitab kelas ringan kita baca sambil nyantai, itu asik. Karena kitab kelas ringan. Tapi kalau kitab kelas berat, kalau enggak betul-betul serius itu enggak paham, bulet itu. Oh, ini kitab kelas berat, maka bacanya ketika memang betul-betul fokus. Yang pasti tiap hari baca kitab. Cuma, wah ini saya ingin baca kitab yang ringan-ringan lah. Lah, Al-Bidayah wan Nihayah itu adalah kitab kelas berat. Karena sejarah Rasulullah, sejarah para khulafa, tapi tidak berdasarkan catatan, namun berdasarkan riwayat. Imam Ibnu Katsir itu Masya Allah beliau memang luar biasa sekali. Lah itu dibawa ke rumah, kenapa? Karena anak-anaknya itu kitab orang tuanya. Anak-anaknya nggak bisa baca. Ya, anak-anaknya nggak bisa baca. Pak Ustadz, ini dulu kitab bapak kami. Sekarang karena sudah tidak ada yang merawat, tidak ada yang meneruskan, ya kami berikan pada Pak Ustadz. Saya senang karena ini termasuk kitab langka ini, ya, kitab langka. Biasanya kita membacanya kalau kita buka file kitab itu baru kita baca. Tapi untuk yang aslinya selain mahal juga kitab langka itu. Jarang di toko kitab itu menjual ini. Nah itu kita senang, tapi kita sedih, Masya Allah. Berarti bapaknya itu orang yang sangat menguasai kitab itu. Namun tidak bisa diteruskan oleh anaknya. Nah ini makanya nasib daripada Nabi Ibrahim itu sama seperti ini. Sekarang itu makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Daud itu berada di Palestina. Maka diasumsikan Nabi Ibrahim ya seperti yang mereka lakukan. Kenapa? Ya karena makamnya itu dengan simbol-simbol yang mereka pahami. Tapi bila ditarik pada sejarah sebenarnya, maka akan tampak kesalahan itu. Ya Pak ya. Nah ini bagaimana tarik ulur terjadi pada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini mungkin menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, dari para jamaah mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada, Pak? Nah, kami lanjut. Dalam ayat yang kita bahas ini ada wal asbati. Asbat. Asbat itu siapa? Asbat itu auladihi, anak-anak Nabi Yakub. Asbat itu kalau dalam bahasa Arab adalah disebut kabilah. Ya Pak ya, kabilah. Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Banu Yakub isna asyara rajulan. Walada kullu rajulin minhum ummatan minan nas. 12 anak Nabi Yakub ini akhirnya menjadi 12 suku besar. Lah mereka yang disebut asbat adalah suku-suku ini. Tapi hakikatnya meskipun mereka adalah suku besar, tapi anak-anak Nabi Yakub. Kalau di dalam Arab ada namanya kabilah Quraisy, kemudian ada banyak sekali itu kabilah-kabilah. Tapi kalau untuk Israel itu disebut asbat. Ini berawal daripada anak Nabi Yakub 12 orang. Yang 12 itu dari tiap satunya
itu memiliki garis keturunan yang banyak. Nah itu nanti itu ada, kalau dari keturunan ini keturunan para raja, kalau dari ini keturunan para orang-orang yang alim ulama, kalau keturunan ini itu keturunan orang rendahan. Besok itu dalam masalah apa itu Nabi Dawud, dalam masalah bagaimana Nabi Dawud menjadi seorang raja itu nanti dibahas itu. Namun dalam ayat ini maksud daripada asbat itu adalah putra-putra Nabi Yakub. Jadi jelas Pak ya, kesimpulan daripada kajian tafsir kita pagi hari ini adalah dua ayat ini adalah dua ayat tentang tarik ulur Nabi Muhammad ketika berhadap-hadapan dengan agama lain. Semua agama-agama itu mengklaim yang benar, tetapi Islam karena memang berdasarkan wahyu Allah mengajarkan satu logika agar semua bisa menerima yang benar itu Islam. Logikanya bagaimana? Ditarik pada awal daripada para nabi, karena Nabi Ibrahim bapak para nabi, ditarik pada generasi utama. Lalu coba ambil garis lurus antara Nabi Ibrahim dengan umat Islam, maka akan sama. Ya Pak ya. Nah dari sana itu akan tampak siapa yang melenceng daripada agama Nabi Ibrahim. Nah ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga kita semuanya ini termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti syariat yang benar, ya Pak ya. Kita berusaha untuk bisa sebagaimana ayat yang kita bahas ini. Kalau orang tua kita orang-orang yang solih, maka kita pun juga seperti itu, ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.